sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita serta dipanjatkan umur kita dalam sehat wal afiat sehingga kita sampai sudah memasuki hari yang kelima daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukurillah, kita sama-sama bisa mengerjakan salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita Muhammad SAW, man qada hajata akhi fil muslimi fi Ramadan qadallahu ta'ala apa hajatin yaumal qiyamah. Artinya barang siapa menunaikan hajat orang Islam, saudara Islam pada bulan Ramadan, misalnya kita diundang oleh kawan, misalnya orang bahau arwah ke orang bahau lalu kita datangi, artinya kita itu artinya mengabulkan hajat orang itu, maka Allah akan beri hajat dikenal 1000 hajat di akhirat dikabulkan Tuhan. Kalau misalnya kita di kia orang bulan Ramadan cuma rajin bilang parak bukaan ada tangan maka orang mengharapkan kan baca yasin tahlil di hadapan orang ada, ini mengharapkan makanannya beratannya sudah doanya hanya hibak orang kan yang dihajatakan orang itu kan bacaan kita, bacaan yasin tahlil kan diharapkan orang nih, cuma kita yang datang aja pas orang basurungan sudah nang anak doa anak hampir sudah hanya datangan. Nah itu kadang-kadang ya. Nah jadi dan di dalam Quran disebutkan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ujar Tuhan, barang siapa mengerjakan satu kebaikan Allah akan balas dengan 10. Tetapi tidak sama dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ujar Nabi satu kebaikan Allah bukan membalas 10, tapi alfi hasanatin dengan 1000. Jadi kalau kita bulan Ramadan mengerjakan satu kebaikan yang tadinya di bulan lain cuma 10, di bulan Ramadan 1000, berapa kali lipat kira-kira? Misalnya kayaknya satu kebaikan, misalnya ada batu di jalanan, nang kita perkirakan apabilanya batu ini teranjah orang, bahkan daran rabah orang, lalu kita kepinggirakan, maka 1000 pahalanya itu nggak minggirakan tuh. Mun kada kolon batis lantangan, mun indah lantangan dan batis kairakan kepinggirakan batunya, atau ada apakan yang sesuatu yang mengganggu di jalan, yang apabila kita perkirakan apabila orang teranjah nang ini orang bisa rabah berkendaraan. Nah kalau kita kepinggirakan maka pahala mengeminggirakan itu 1000. Kadang-kadang 1000 kita beramal belum tentu 1000 dapat, hanya belum tentu 1000 ini mengeminggirakan aja. Kada kolon tangan lon batis disepak lon batis ini kada berasilah batu disepak ke jalanan. Nah ini kan apa ya, 1000 kejahatan aja dapatnya tuh ada orang labah. Kalau misalnya kita beristilah mandaki batu di tengah jalan lalu orang subuh teranjah, maka benar ke masjid, nah teranjah kan orangnya rabah kada jadi ke masjid 2000 atau pahala dosanya dapatnya ada 1000 2000 dapatnya apa pastilah mandaki batu di jalanan. Nah itu diantaranya. Jadi luar biasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan ini. Jadi jangan rasa rugi berbuat kebaikan. Jangan rasa rugi. Cuma hanya mengeminggirakan sesuatu yang menghalang di jalan aja Allah beri 1000, apalagi sesuatu yang bermanfaat. Hanya amal ibadah kita. Nah mumpung amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, termasuk membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran kan kita baca satu huruf ujar Nabi 10 Tuhan balas. Tapi kalau bulan Ramadan satu huruf 1000. Nun Yasin itu 83 ayat. Kira-kira 83 ayatnya berapa hurufnya kira-kira tuh? Ada kehitungannya kira-kira, ada hitungnya juga kita berapa kaliannya hurufnya? Alif Lam Mim itu aja 3. Ya amunnya Yasin sampai 83 itu berapa ribu huruf? Kali akan ribuannya. Nah kalau kita tahu nang itu pian-pian aja masing-masing gini ada niat dalam hati. Kenapa niatnya? Ya Allah ya Tuhanku, pahala ulun baca surah Yasin ini nah ulun hadiahkan kepada abah ulun si anu bin si anu, mama ulun si anu binti si anu. Masing-masingnya kita dalam hati ya. Jadi jangan salah menghadang orang bagi orang bacakan
Yasin, kitanya baca Yasin serongan. Jadi pahalanya gana bulan Ramadan. Jadi bahasanya luar biasa juga orang tua kita, keluarga kita di dalam alam kubur itu menerima hadiah daripada kita. Jadi yang ini, ya Allah ya Tuhanku, abangannya pahala baca Yasin ulun ini ulun hadiahkan kepada Abah ulun bin Syahano, Syahno bin Syahno, bini ulun Syahno binti Syahno, atau misalnya laki ulun Syahno binti bin Syahno. Bisa aja bini lawan laki, bisa laki lawan bini. Misalnya ada. Kenapa? Karena mumpung pahalanya gana, punya pahalanya halus, karena halus juga dapatnya. Misalnya gitu. Jadi kalau secara pastilah misalnya baca Yasin di rumah serongan 5 maghrib ke 5 maghrib. Jadi waktu kita tuntung baca Yasin itu kita berdoa lan Tuhan, bahasa kita aja, ya Allah ya Tuhanku, bacaan ulun tadi nah pahalanya ulun hadiahkan kepada anak ulun si Ano bin si Ano, misalnya, atau kepada abah ulun si Ano bin si Ano, mama ulun si Ano binti si Ano. Kenapa bisa pada bin supaya jangan salah alamat malaikat. Karena punya si Ano ngaran aja, misalnya Abdullah, Abdullah banyak benar, Abdullah mana? Abdullah yang di Pelihari kah, Abdullah yang di Jawa kah, Abdullah yang di Sumatera kah? Bingung malaikat membawakan kan? Jadi menjadi tambah binnya, menjadi kita kadang-kadang dia banyak mengaran kai kada tahu lah. Luar biasa mengaran kai kada apa ngaran datu lah makanya kada ingat. Ya kenapa jadi bin itu supaya ingat lawan keturunan. Kita enggak dibinnya ngalih. Nah jadi itu kenapa mumpung Allah lebihkan di bulan Ramadan ini kita sama-sama. Kalau misalnya kita ada bisi keluarga yang sudah meninggal berdahulu, jadi supaya kada saja ada langsung kita apa ya, lalu kita kayak itu. Nah kemudian ada riwayat Ruya anna Musa alaihi salatu wassalam dhahaba ila jabalin bi Baitul Maqdis. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam berjalan ke satu gunung di Baitul Maqdis. Fara'a qauman ya'buduna Allah ta'ala bil jadi wasa'i. Lalu Nabi Musa melihat ada satu golongan, mereka itu beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Fasa'alahum. Lalu Nabi Musa bertakun. Faqalu, menjawab mereka itu, ujar Nabi Musa, kami siapa? Serombongan dengan ini ibadatan aja. Bapak, siapa kami ini di atas gunung pulang? Lalu ujarnya, nahnu min ummatika, ulun ini umat pian hai Musa. Jadi artinya Nabi Musa berdapat di satu gunung, ada sekelompok orang sedang beribadah di atas gunung itu. Lalu Nabi Musa bertakun, siapa kami ini? Ulun ini umat pian, na'budullah ta'ala, kami ini di sini beribadah sudah mundur sabaina sana 70 tahun. Jadi gunung 70 tahun beribadah. Jadi kalau kabar di bawah lagi di atas gunung itu. Lalu ujar Nabi Musa, amun ikam 70 tahun di sini, apa yang kamu makan? Nah ujar si orangnya menjawab, libasus sabri wa ta'amuna nabatul ardi. Artinya umumnya di sini ulun pakaian seadanya aja. Artinya kada kawa pakaian yang bagus-bagus, artinya seadanya yang di awak nih Pak. Kemudian makanan ulun adalah apa yang tumbuh di atas gunung ini. Di atas gunung di Mekah itu ada rumput, yang ada lumut. Jadi kambing itu ulun lihat di atas gunung itu hanya makan dalam arti makan rumput. Naik ke atas sekalinya lumut, jadinya mah lumut aja. Kalau makan rumput kan kalau kita rumput banyak ya Pak. Kalau di sana lumut. Nah jadi ujar si orang ini, ulun ini makan apa yang tumbuh di gunung ini? Ulun makan minuman kampang apa aja Nabi Musa, minuman ulun ini wasyarabuna ma'ul matari. Minuman ulun ini adalah banyu hujan aja, ada banyu hujan ulun tanah minum. Ini halal, luar biasa ini ibadahnya ya Allah. Jadi artinya 70 tahun baju seadanya, makanan yang tumbuh di gunung aja, minuman banyu hujan. Pina kada ada dalam negaring, bawang muntaber kada ada juga. Mun kita coba ya negara ada kawal. Nah ini luar biasa dengan ibadahnya. Papariha Musa alaihissalam bidzalika, maka Nabi Musa senang mendengar kisah si orang ini karena ibadahnya kepada Allah luar biasa. Fa'ahallahu ta'ala ilahi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, la ummata Muhammadin yaumun fihi rak'atani khairun min hadza kulli. Hai Musa, sesungguhnya umat Muhammad seharinya sembahyang 2 rakaat nih, lebih baik daripada umat ikam yang 70 tahun nih. Jadi umat Nabi Muhammad yang jadi Allah 2 rakaat dia sembahyang
sembahyang di hari itu, maka pahalanya lebih daripada 70 tahun umat kami ibadah ini. Nabi Musa penasaran. Faqala ya Rabb ayo yaumin huwa, ya Allah hari apa itu yang hamba umat Muhammad itu hari apa? Hari Sabtu kah, hari Minggu kah, hari Senin kah, hari apa? Nah ujar Allah qala yaumul jum'ati, hari Jumat. Nah alhamdulillah kita sembahyang subuh tadi 2 rakaat. Nah ini sembahyang subuh kita 2 rakaat lebih baik pahalanya daripada 70 tahun umat Nabi Musa beribadah. Ya syukur alhamdulillah kita. Kada gampangan ben sembahyang. Hanya syukur kita kalau sembahyang berjamaah, terutama di bulan Ramadan gini kan, setahu aja pahalanya sangat luar biasa berjamaah di bulan Ramadan. Di antaranya ujar Nabi sembahyang berjamaah di bulan Ramadan, 1 rakaat kita sembahyang tuh pahalanya Allah beri 1 kota dalam surga. Pada gampang 1 kota dalam surga ya. Jangan jadi wali kota pian ampunnya kota. Kan kalau jadi wali kota dia diganti orang kan, ampun kita jadi ampunnya kota kada dapat gantian, kita ampunnya kada bertahan lagi. Jadi kita kada usah jadi wali kota, kena aja di akhiratnya jadi ampun kotanya gitu semua ya. Tapi asal rajin sembahyang berjamaah, mulanya handap tapi kada rajin juga, nah itu artinya mencita-cita benar itu mah angan-angan kada naon gawe bujur itu ngaranna. Aja itu diantaranya. Jadi ini syukur alhamdulillah kita kawa sembahyang berjamaah di bulan Ramadan ini. Nah itu diantaranya. Nah jadi kemudian yang kita perhatikan pula, kalau tahu ibadah itu sangat banyak luar biasa pahalanya, tapi kita harus tahu juga apa-apa yang membatalkan pahala itu. Nah di antara yang membatalkan pahala itu adalah ujar Nabi, salah satunya alamatus syaqawah dzikrul hasanati, ketujuh mengesahkan amal ibadah. Aku telah membaca Quran hatam sekian, aku ini itu hilang pahalanya. Atau misalnya aku tadi ini beramal ini, aku tadi malam tadi kada kau guling, mbah napa sembahyang tahajud aja aku ya sudah habis pahalanya, uyuhnya menggawe habis pahalanya. Apa mbah kesah ketujuh mengesahkan abang adanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka ibadah itu disembunyikan, tapi kita nak mengesahkan itu adanya apa ya? Kita serongan dan meruntuhkan daripada pahalanya tadi, hilang pahalanya. Kenapa jadi hilang? Karena kita kada pisit menyimpan rahasia. Padahal itu kan rahasia kita dengan Allah aja. Ibadah ini adalah rahasia kita lawan Tuhan. Jadi karena rahasia kita lawan Tuhan, jangan dikesah-kesahkan. Apalagi ibadah itu orang yang kada tahu, maginnya kita jangan dikesahkan. Punya ibadah sembahyang berjamaah ini orang tahu beratan kada dikesahkan lagi. Cuma kadang-kadang kita bakal kesah pulang. Padahal kan kita ini sudah tahu aja si pulan sembahyang nang kada boleh dikesahkan atau sembahyang sunat. Kenapa sembahyang sunat pun kada sama? Ya, kamu sembahyang subuh ini siap aja 2 rakaat. Tuan gurunya 2 rakaat, nang kada tuan guru bang 2 rakaat juga. Siap aja sembahyang 2 rakaat. Amat dah subuh 3 rakaat itu kelebihan. Kelebihan aja itu. Kalau 3 rakaat kelebihan aja itu. Nah, jadi ketujuh mengesahkan amal ibadah itu salah satu nang cagar menggugurkan daripada pahala ibadah yang kita lakukan. Ya gugur pahala yang kita lakukan itu. Nah jadi karena itulah kita sembunyikan amal ibadah itu ada disembunyikan, jangan dikesah-kesahkan. Mungkin kita kesah-kesahkan habis sama amal ibadah yang kita lakukan. Uyuhnya kita melakukan amal ibadah, tapi apa? Gugur amal ibadah, gugur pahalanya. Yang dalam Quran itu apa? Yang disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Itu kan kata, hai orang-orang yang beriman, ujar Allah, janganlah kamu hilangkan pahala daripada ibadah yang kamu lakukan itu dengan sebab dikesah-kesahkan ke lain. Jadi apabila kita kesah-kesahkan ke lain, maka amal ibadah yang kita lakukan gugur pahalanya. Bukan kada sah ibadahnya, sah aja ibadahnya, tapi pahalanya hilang. Kalau pahalanya hilang, gak sana apa uyuh kita nabi ya. Beribadah, namun pahalanya hilang, rugi kita. Iya nang ini apa nang dari nabi itu apa? Orang nang rugi, dikiranya sampai ke akhirat banyak bisin apa pahala, sekaya diete habis. Jakah bahasa kitanya nang kayak orang mau onjun juga, mamatuk, tapi bakulnya miris.
Begitu sampai ke rumah nabi ya habis iwaknya, padahal matok bener monjon, tapi iwaknya guguran di jalan. Kenapa? Bakulnya miris. Nah itu modelnya orang monjon gitu. Nah jadi kalau kita nengke itu kita sembunyikan aja, jangan kita kesah-kesahkan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau kita kesah-kesahkan hilang amal pahalanya. Mohon pahalanya hilang, rugi kita beribadah, uyuh kita beribadah, tetapi pahalanya hilang. Nah jadi kita tadi apabila ada saudara kita yang Islam, ada punya hajat lawan kita, maka kita tunaikan hajatnya, maka Allah akan tunaikan hajat kita 1000 buting di akhirat. Maka di akhirat pun hajat banyak banget ya, yang kita perlukan. Kenapa? Karena padang mahsyar di situ. Apabila kelawasan di padang mahsyar itu kan, panas. Sampai ujar Nabi itu, manusia tuh lamas dengan paluhnya sendiri. Jadi bukan lamas karena banyu sungai, kada lamas tuh karena paluhnya. Jadi paluh kita ini luar biasa. Kan di sebelah paluhannya, sebelah paluhnya akhirnya paluh tuh kayak lautan. Jadi kita ini lamas dengan paluh kita sendiri. Menapa lalu disitulah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua makhluk meminta pertolongan dengan para nabi-nabinya, tapi berataan kadang-kadang sanggupnya. Nah lalu kita mola serongan ini supaya kita sama-sama beribadah. Ibadah ini bukan nyaman lah. Satu ibadah bukan nyaman. Ujaran Nabi itu, idza hadara waqtas shalah amara iblis alaihi ta'anatu junuduhu ba'ayata paraku wa ya'tun nasa wa yasghaluhum anis shalah. Ujaran Nabi, apabila sampai waktu sembahyang lalu orang bang, maka iblis itu menyuruh lawan setan supaya cari manusia yang hendak ke masjid, goda mereka supaya meninggalkan sembahyang. Jadi kalau orang bang dari iblis tuh, setan tuh bakal liaran gitu mencari siapa yang sembahyang, digodanya. Nang malang kada sembahyangnya kada menggoda lagi. Jadi yang digodanya tuh orang yang hendak sembahyang, digodanya. Nah kemudian fayaji'u syaitan ilaman arada shalah, maka para setan itu mendatangi orang-orang yang hendak sembahyang, didatanginya, limbah didatanginya, fayasghalahu hatta yu'akhiraha an waqtiha, maka menggoda setan itu dengan orang tadi sehingga waktunya tak keluar. Fa'ilam yaqdir ala zalika, amunnya kada mampu inya menggoda supaya tertinggalkan waktunya, tetap juga kita mengerjakan sembahyang. Apa lagi? Maka si setan fa'ilam yaqdir ya'muruhu bi alla yutimma ruku'aha wala sujudaha. Nah apabilanya kita kuat lalu kita tetap mengerjakan sembahyang, jadi ujar iblis, biar aja sembahyang tapi godanya apa? Supaya lakas sebenarnya, lakasi sembahyang. Hilang sembahyang nang kaya apa? Nang kaya dihambat diburit. Nang walat dolin jangan tidak belalan. Ada tuh nang depa yang dia ada. Nah tuh 7 menit dia sembahyang apa? Sembahyang tarawih. Kira-kira nang apa 7 menit sembahyang tarawih. Jangankan makmumnya, imamnya gimana? Baca Fatihah dolin aja buding. Jadi artinya iblis itu bukannya kada kawa menggoda supaya jangan mengerjakan, kada kawanya kita kerjakan, tapi disuruhnya supaya apa? Supaya percepat sembahyang. Nah, percepat sembahyang. Iya, akhirnya ujar Nabi, la yutimma ruku'aha wala sujudaha, sehingga inya kada menyempurnakan lagi rukun-rukunnya, sujudnya kada sempurna lagi, rukuknya kada sempurna lagi, belum lagi rukuk sudah sami Allahu liman hamidah. Sambil hamidah belum lagi hilang goyangan tangan Allahu Akbar, dah sujud pulang. Mana ini lah. Jadi kira-kira makmum di belakangnya tapi bingung. Tapuntal ya ada. Kenapa nanti goda setan saya bercepat, makan cepat ini makmum ketujuh, padanya lambat makmumnya berikan. Pulang aja sih makmumnya ketujuh juga nang laju. Imam yang ini hendak laju dia tapun-tapun membaca kada laju makmum bukahan, makmum pencarian juga mana langgar masjid yang cepat jadi pencarian juga, amunnya lambat iam sudah tinggalkannya, rupanya nak laju beratan
mesinnya mesin tuha kalau dilaju-lajuin. Jadi nak mencari yang laju itu mesin anom. Sehingga kita cari yang lakas. Hendak lakas rakaatnya tetap 20 kecepatan. Kurangi 20 berapa? 12 saja. 12 kelambatannya aja. Kurangi lagi 4 rakaat aja. 4 rakaat masih lambat juga lagi. Kurangi lagi. Kada tarawih berataan. Apa nak mencari yang cepat ya? Jadi ada kan tarawih kada sunat lagi aja. Hakun juga umpatan kita. Abang kita mana mencari anak mencarinya, lalu ada yang manahkan yang itu pas ada tarawihan lagi. Maka kita disuruh supaya banyak beribadah pada bulan Ramadan. Nah, jadi salah satu godaan syaitan itu adalah apabila ini kadako lagi menggoda untuk mengerjakan sembahyang, godaannya adalah supaya kita cepat sembahyang itu digodanya supaya cepat sembahyang. Nah, dengan cepat tadi lalu kada sempurna lagi rukuknya, sujudnya kada sempurna lagi, itu makninahnya kada sempurna lagi, maka kada sah ya sembahyangnya. Jadi nol juga ngarannya. Ya sama aja. Ya nah ujar orang bahari itu uyuh bapalo-palo sembahyang tapi hasilnya apa? Kada ada. Cuma kadang-kadang makmumnya menyuruh bercepat, kadang-kadang dah. Jadi ngalih juga ngarannya. Artinya sembahyang tarawih ini karena keakhirannya tarawih ini kada ada lagi. Kenapa masing-masing nak menjadi cepat ada karena nang amal ajari kedua tarawih lagi ya cepat lagi itu yang kalau tarawih lagi cepat lagi kan amun 23 rakaat masih lambat, kurangi 12 rakaat lambat juga lagi, kurangi pulang 4 rakaat ya lambat juga lagi, kurangi pulang 2 rakaat sisanya masih lambat juga lagi ya uyuh aja talawas bodoh pada sembahyangnya aja pulang. Nah, yalah, akhirnya apa? Kalau sembayangan lagi kita jangan gulingan aja, nah ya Pak. Atau dudukannya kita ngobrol. Nah, kalau ngobrol tuh setengah malam kau aja kita duduk di pelataran masjid sampai setengah malam. Itu. Kenapa ini godaan setan? Jadi setan itu menggodanya mulai dari supaya jangan sembahyang. Yang kedua, lalu digodanya aman kawajo kita sembahyang, digodanya supaya ruku sujudnya itu jangan sempurna. Nah, lalu hasilnya kededa juga. Nah, amunnya kita kuat juga. Ini kita nih kuat. Tapi ujar Nabi pulang kita kana awal lailatin min Ramadan supidatis syayatin. Apabilanya awal bulan Ramadan masuk, maka setan-setan itu dipasung oleh Allah. Ya, setan dipasung oleh Tuhan pada bulan Ramadan nih. Makanya bulan Ramadan ini karena setan dipasung Tuhan, masjid subuh apa ya? Banyak, zuhur banyak. Kenapa? Setan nama goda jadi pasungi Tuhan. Mulanya ada juga kalau sembahyang setannya itu masih ada lagi tak. Nah jadi ujar gurun bari melajari kita nang ini waktu belajar hadis nang ini ujar sidin setan yang dipasung itu bukan setan nang setan itu ada dua, ada setan nang gagah, ada yang setan nang kuyut, kawan kuyut nang kayak berjalan ampal kayak berjalannya. Kalau ampal kan kalau kita apa namanya mana sapi itu hamilnya lambat dihambat pula supaya apa? Anu kayak sapi yang kurang minum dan kayak aja lambat berjalan. Nah itu setan yang kuyut, setan yang sudah garing. Itu nang lagi nang tersisa. Jadi apabilanya kita ini di bulan Ramadan kada kawa juga sembahyang lah, berarti kalah lo setan yang kuyut gitu. Nah karena kita menang, setannya kuyut aja, iya nang kawa sembahyangannya nah hibak kurangnya. Tapi kena malam hari raya setan yang gagah-gagah itu dilapas Tuhan. Makanya hari raya itu kena subuhnya kurang apa empatan aja lagi. Ya setan yang ganas ini dilapas sudah. Nah apa dia? Hanya subuh hari raya itu orang kan tidak lagi. Yang di masjid tanya 3 sab, 2 sab, sekarang 4 tikungnya lagi. Nah, kenapa? Karena setan yang ganas itu dilapas Tuhan. Nah mudah-mudahan kita menang melawan yang ini. Soalnya kada gapangan biar umumnya kalah rugi kita. Latihan sebulan sudah supaya menang melawan setan yang kuyut kan. Ya punya menang bangsa kuyut mudah-mudahan nang ganas tuh kalau aja kita melawan nih nang kuyut aja kalah kalau nang ganas tuh maginnya ya. Nang sudah orang nang sudah lama dah ya atau kalah juga nang ganas itu tapi maginnya. Nah jadi kita
kita sama-sama itu melawan ini gitu, karena ini Nabi yang memadahkan lah, artinya supaya kita sama-sama melawan itu. Nah kemudian ini ujar Nabi juga, kharajan Nabi alaihi salatu wasallam data yaumin minal masjidi. Nabi Muhammad keluar pada suatu hari dari masjid. Ya Nabi itu di dalam masjid, lalu Nabi keluar pada masjid. Tiba keluar pada masjid itu, sekalinya Nabi apa idah huwa bi iblis. Nabi terdapat dalam iblis. Iblis itu menghadangi Nabi di luar. Ada wani masuk. Lalu ujar Nabi lawan iblis deh. Nabi pertama iblis kada takutan. Mun kita Nabi ya ada katanahan abang ya. Buka ada bang. Nabi pertamuan, 5 pertamuan itu apa ujar Nabi lawan iblis deh. Maladhi ja'aka bika ila babil masjid. Hai iblis, apa maksud ikam yang jadi datang menghadang aku di lawangan? Apa maksud ikam? Lalu ujar si iblis menjawab, ya Muhammad, hai Muhammad, aku ini mendatangi mendapat ikam karena Tuhan menyuruh. Jadi Tuhan menyuruh aku supaya mendapat ikam, menghadang ikam di lawang ini nah. Itu Tuhan. Lalu ujar Nabi tujuannya apa ikam datang ke sini? Oh tujuannya ujar iblis takuni ulun ini nah. Apabila pentakuni ulun jawab. Jadi artinya iblis ini benar-benar Nabi apa nggak jawab ada lah Nabi, hai Muhammad, aku ini diutus Tuhan supaya menghadang ikam di lawang ini, dan ikam takun-takun aku apa ikam takun-takun aku jawab ujar iblis. Nah karena di iblis ini bertawar dengan pertanyaan, lalu ujar Ibnu Abbas, faqala Ibnu Abbas awalu syai'in sa'alahu anhus as-shalah. Pertama-tama yang Nabi takunakan daripada iblis adalah mengenai sembahyang. Mengenai sembahyang pertama Nabi menakunakan masalah sembahyang. Lalu ujar Nabi, hai iblis, lima tamna'a ummati anis sholati bajabil jamaati. Hai iblis, karena apa ikam ini mengganggu umatku dengan sembahyang berjamaah? Karena apa ikam ini mengganggu umatku dalam sembahyang berjamaah? Kenapa ikam jadi mengganggu umatku dalam sembahyang berjamaah ini? Kenapa? Lalu ujar iblis menjawabnya, hai Muhammad, idza kharajat ummatuka ila shalah, apabilanya umat ikam dari rumah tulak untuk sembahyang berjamaah, dari rumah tulak ke masjid atau ke langgar hendak sembahyang berjamaah. Ujar iblis nih. Ta'khudanil humal harata, apabilanya keluar dari rumah menuju ke masjid atau ke langgar hendak sembahyang berjamaah, maka apabila tulak itu hai Muhammad, aku meriap dingin. Jadi menapin menggaringkan iblis sembahyang berjamaah, garing iblis ada kalau yang goda gak meriap dingin. Aku ya hai Muhammad, apabila umat ikam nih mau sembahyang berjamaah, aku meriap dingin. Bahyang ada payo obat di pasar nih meriap dingin. Tahu aman kita menaik bang subuh meriap dingin ada. Kita aja meriap dingin menaik bang subuh ya betul. Ini ujar Nabi iblis ini apabila umat ikam hai Muhammad sembahyang berjamaah subuh, maka aku ini meriap dingin. Garing aku, ujar si iblis itu menjawab aku garing. Menjawab sampai batin kita hendak menggaringkan iblis sembahyang berjamaah, garing dari iblis. Hendak mensehatkan iblis sampai kosongnya langgar masjid, nah sehat banyak, gagah banget lah. Apabila hendak menggaringkannya sembahyang berjamaah, kita kenapa garing iblis? Mun iblis garing pian, insya Allah aman. Kenapa? Nama menggoda itu siapa ya? Nama menggodanya garing sudah, siapa lagi? Nah makanya kita lihat di Mekah pian. Di Mekah itu orang yang sedang warung buka kan ada orang bang, nah berajan tutupnya. Kadang-kadang di Mekah itu kita nih nak nukar barang lah, pas orang bang tutupnya lawang, tutup di toko itu, kita yang bertukar itu tinggalkannya. Hujannya roh jauh ya kan sembahyangan dulu, kena bertukar pulang. Jadi kena limbahnya tuntung sembahyangan, hanyarnya buka pulang. Jadinya kadang mau melayani, kalau orang bang kadang mau melayaninya. Itu di Mekah
Makanya di Mekah itu Nabi ya, karena sembahyang berjamaah, toko dibuka dah, kada kehilangan. Ini toko dibuka kada kehilangan, malingnya kada ada, kena maling kada ada. Nang ada juga malingnya orang pendatang, kada orang Mekahnya, orang Mekahnya kada ada, orang pendatang nang jadi anu tuh. Makanya jamaah haji kehilangan, soalnya jamaah juga nang ambil. Berarti orang pendatang, orang kada orang Mekahnya. Kenapa? Setannya masih banyak lagi pada kita ya. Nah jadi apabila kita rajin sedang berjamaah, insya Allah aman kampung. Nah, aman kampung. Apabila kita kada rajin berjamaah, iya sudah. Ada lebih aman lagi kampung itu. Nah kemudian lagi ujar Nabi bilang 5 tamna ummati angkiro atil Quran. Hai iblis, kenapa ikam jadi menggoda umatku supaya jangan membaca Al-Quran? Kenapa ikam ini jadi menggoda umatku supaya jangan membaca Quran? Lalu ujar iblis menjawab, hai Muhammad, apabila umat ikam nih baca Quran, ini ada umat ikam baca Quran, inda qiraatim alwabu karosos. Apabila umat ikam baca Quran, maka telinga aku ini sama lawan diluduki timah nang panas itu nah. Jabatan panasan. Jadi apabila iblis itu nah dibacakan Quran kepanasannya. Tahu mun kita lah dibacakan Quran hamuk kalimat di masjid dipaketnya. Kenapa? Terganggu aku ya. Nah iya alhamdulillah terganggu. Cuma pulang lah, jangan pulang kita mantang-mantang nang kene lo baca Quran sampai jam 2, jam 1, jam 2 malam. Kasihan orang anak istirahat. Kalau karena mantang-mantang ini kesannya nih, iblis ini jangan. Jadi artinya kita ini beribadah tapi mengganggu orang beribadah, nah ini ngalih juga. Ya artinya kita beribadah tapi jangan sampai ibadah kita mengganggu kepada orang lain. Kalau mendengar ini lalu apa ya? Mbak Silah menyaringi mic kena habisan dipagati orang mic-nya. Kenapa kita juga salah? Jadi amun sudah jam istirahat mengaji itu gemet-gemet aja. Sudah jam istirahat, apalagi bulan Ramadan ini kan orang jam 10 gorengan kasan sahur. Kita nyaman ya begadangnya kalau ada gawian hari siang ada orang ada gawian siang adanya malam perlu goreng ya. Jadi saling menghormati lah. Jadi kita yang beribadah menghormati juga kepada orang yang sedang istirahat. Ini esok cara begawi pulang ya. Jadi supaya kita sama-sama jadi bagus jadinya beribadahnya bagus, orang yang mendangannya senang. Ini jadi kada bagus apa ya? Orang yang istirahat terganggu, nang beribadahnya pengalasan. Nah apa mengganggu orang beribadah aja ya? Nah padahal ada maksudnya itu adalah orang lagi istirahat, ini esok segera begawi. Amunnya kita haur dengan apa dengan ibadah kita terganggu ini. Jadi gara-gara kita lalu orang jadi berdosa. Jadi jangan sampai ibadah kita itu menjadikan orang berdosa. Ya lah itu. Nah jadi mengatakan aja lah bagi pengajian tadarus Al-Quran, jangan sampai kita beribadah bagus, tapi jangan sampai gara-gara ibadah kita orang berdosa. Gara-gara ibadah kita orang berdosa, lalu ngaranya kada jadi bagus sebenarnya. Nah jadi ini ulun menekankan ini di sini adalah masa sembahyang berjamaah ini. Kenapa? Karena ini kita luar biasa sudah. Artinya anak buah kita yang sembahyang ke masjid dibimbing. Jangan dibiarkan jika kalau sembahyang di masjid itu anak buah kita nih dibimbing. Apalagi hari Jumat itu ulun dengar ada yang berampikan di atas itu. Nah apa yang penyanyi aja lagi diampik-ampikinya imam. Lalu orang yang lain terganggu. Jadi amunnya kita besi anak sembahyang anak dihiga, jadinya jangan bergaya, jangan sampai karena anak kita sembahyang tapi mengganggu orang lain. Lalu artinya bagus juga melatihnya, tapi jangan sampai melatihnya mengganggu orang lain. Lalu jadinya apa? Gara-gara anak kita orang jadi kada tenang lagi sembahyang. Ini supaya kita sama-sama. Ini mumpung di bulan Ramadan. Nah jadi artinya kesimpulannya ujar Nabi, umatku itu waktu nak sembahyang digoda oleh iblis, goda setan. Jadi apabila kita di bulan Ramadan ini alhamdulillah kawa berarti kita sudah menang lawan setan yang kuyut. Mudahan karena lawan setan yang ganas-ganas di luar bulan Ramadan lebih kawal lagi kita melawannya. Ya nang tadi apabila di lapas Tuhan setannya malam hari raya itu habis subuh 4 tikung lagi sisanya. Untung imam ada. Salah imamnya bisa hilang juga. Ya. Kenapa ya? Karena malam bulan hari
hari raya tuh napa begadang jauh empat lalu napa begadang membuang-buang bensin keliling kendaraan batak dari kada juga bunyikan lah embanam duit kebunyi duit kemalatuk ya. Nah itu hanya bebajer ngarannya kan ngarannya membanam duit dah. Makanya orang luar negeri bingung orang Indonesia ini hebat duit jadi banam ya limbah buka tuh nah langsung aja tak mencucol duit nah masing-masing hisap hal hisap nih kan mencucol duit uangnya berapa sebilah tak harganya zakat diberikan ke masjid nabi ya nah ada manfaatnya ini dicuculnya masing-masing mojok dah hal hisap tuh kena aja hal hisap pada hari raya hal hisap tuh pakai cuma kekabutan lo kadang melihat nah dia kekabutan abang aja jabul kukusnya lah nah misalnya yang gitu tuh andai kata kita sumbangkan yang sebilah itu insya Allah apa pahala daripada dicucul habis dicucul. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Al-Quran ingat-ingatan seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah kita Allah mengampuni dosa-dosa kita amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rabbi zidna 'ilma wa rzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana qiraatana khashyata wa ta'budana min dasirana ya arhamar rahimin. Rabbi ya siratu asir Rabbi ya siratu asir Rabbi ya siratu asir tamin bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanahu wa ta'ala wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.